Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi eh ini mungkin agak kontroversial. Oh, aduh. Jadi justru ketika orang banyak yang yang khawatir terhadap kondisi di eksternal, misalkan kita bilang kondisi perang Rusia Ukraina, justru sebetulnya ada sentimen positif dari perang tersebut terhadap pasar modal Indonesia terutama gitu ya. Karena kalau kita lihat uh, sebetulnya udah terjadi sejak awal tahun ya, tapi terutama ada katalis lagi sejak perang itu. Nah, ketika perang mulai pecah dan ada lonjakan harga komoditas gitu ya, justru uh, capital inflow ke pasar modal Indonesia itu meningkat signifikan. Jadi kalau apa namanya, misalnya kita lihat dari bulan Februari gitu ya, hampir bisa dikatakan hampir setiap hari indeks investor asing itu mencatatkan net buy di pasar modal Indonesia. Capital inflow itu sangat bisa dibilang sangat deras waktu itu. Kalau saya angka tepatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah sekitar 17-an ada sekitar 17 triliun dana yang masuk ke pasar modal di bulan Februari. Nah, sementara di SBN itu juga ada sekitar 3 triliunan. Tapi angka tepatnya saya agak lupa sih. Tapi intinya seperti itu. Jadi ada capital inflow yang cukup deras dari luar. Salah satunya yaitu dipicu dari uncertainty yang terjadi di Eropa termasuk di Amerika gitu. Karena ya dua itu kan bisa dibilang hubungan dagangnya cukup erat ya. Jadi ketika ada satu kawasan bermasalah, tentu yang satu juga ada kendala di situ. Nah, uh, sehingga apa ya, salah satunya itu terjadi kelangkaan bahan baku dan lain sebagainya. Inflasi di Amerika itu kemarin naik ke 7,5%, inflasi di Eropa juga naik ke level tertinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir gitu. Sementara ya imbasnya apa, pertumbuhan ekonomi di sana diproyeksikan tertekan nih ya, sehingga real growth-nya lebih kecil gitu kan. Sementara Indonesia waktu itu masih inflasi itu masih di kisaran 2,06 gitu ya, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa di atas 5%. Jadi real growth-nya terlihat menarik di sini. Nah, itu yang memicu terjadinya switching atau perpindahan dana gitu ya, yang terindikasi dari tadi net inflow yang signifikan besarnya. Nah, saya rasa itu satu hal yang menjadi katalis positif bagi IHSG yang terus atau cenderung untuk terus mencatatkan all time high baru gitu ya. Nah, ya salah satunya itu. Kemudian kalau di sisi lain, berarti kalau harga komoditas nanti inflasi di sini bisa naik ya Pak, yang tadi disinggung. Inflasi udah mulai naik nih karena ya pertama kemarin karena minyak goreng ya, karena bisa dikatakan kan itu adalah salah satu bagian dari sembako gitu ya. Nah, sekarang harganya selain yang kalau bukan yang curah ya, jadi yang kemasan itu per 2 liter udah sekitar 50 ribuan sekarang saya lihat kemarin di supermarket gitu kan. Nah, di mana menjelang memasuki bulan puasa dan nanti menjelang hari raya Idul Fitri biasanya peningkatan demand itu terjadi gitu kan. Nah, memang itu bisa memicu inflasi ditambah adanya kenaikan harga bahan bakar non subsidi gitu kan, yang pasti secara langsung atau nggak langsung itu akan ada impact ke rotasi yang tadinya pakai yang Pertamax gitu ya, atau yang non subsidi mungkin beralih ke subsidi karena selisihnya kan lumayan jauh gitu. Nah, uh, ya mungkin nggak semua orang begitu ya, tapi akan potensi itu kan tetap ada gitu, yang memicu ya apa, beberapa hari ini saya baca di berita ada uh, kelangkaan ya, walaupun sebetulnya ini juga sudah disampaikan juga oleh pemerintah bahwa nggak perlu khawatir karena stok itu masih aman katanya gitu, sehingga ya mungkin ini imbas awal-awal aja orang panik, pindah dulu deh gitu atau seperti apa gitu ya. Nah, tapi pada intinya memang potensi kenaikan inflasi itu ada gitu Pak. Nah, cuma di satu sisi atau di lain sisi untungnya Indonesia ini masih diuntungkan dari kenaikan harga komoditas lainnya. Ya salah satunya terutama coal, which is kemarin harganya naik signifikan lagi karena ternyata ada faktor dari potensi sanksi coal ke Rusia. Ya itu meningkatkan mendorong lagi kenaikan harga coal, sehingga ya masih ada surplus neraca dagang di situ, di mana ya pemerintah masih punya ruang untuk meredam dampak dari inflasi. Salah satunya apa? Yang melanjutkan PEN, program pemulihan ekonomi nasional, dan salah satunya itu dalam bentuk BLT. Ya kemarin 4 hari lalu kayaknya
itu diumumkan BLT minyak goreng pertama, besarnya kalau nggak salah 100.000 per bulan ya, dan berlaku untuk 3 bulan yang dibayarkan di muka 300.000 gitu. Kemudian ada juga bantuan subsidi upah atau subsidi gaji kalau saya nggak salah, itu untuk karyawan yang gajinya di bawah 3,5 juta seperti itu. Ada subsidi sekitar 1 juta, tapi ini correct me if I'm wrong ya datanya. Informasi yang saya baca kurang lebih seperti itu. Pada intinya pemerintah masih punya kemampuan untuk memberikan subsidi supaya apa? Menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan inflasi, which is mendekati bulan puasa sampai nanti hari raya Idul Fitri, konsumsi biasanya meningkat. Nah, kalau itu dijaga, harapannya bisa mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi kita supaya akhir tahun nanti target di atas 5% itu bisa tercapai. Sehingga walaupun inflasinya naik, real growth-nya masih terlihat menarik. So, saya rasa itu yang menjadi pandangan pelaku pasar, investor domestik maupun global, sehingga mereka masih cukup optimis atau masih cukup yakin terhadap potensi atau outlook perekonomian Indonesia di tengah tadi uncertainty risk global. Yang pertama ya tentu dari kenaikan harga komoditas, global supply chain disruption, sampai dengan potensi pengetatan kebijakan moneter dari The Fed yang udah jelas, atau dari bank-bank sentral besar lainnya, termasuk salah satunya ECB yang semakin ada besar tekanan bagi mereka untuk mulai melakukan pengetatan gitu Pak. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan atau yang saya lihat yang memicu kenaikan IHSG ini gitu Pak. Oke. Kalau kita ngobrolin perang Rusia Ukraina ini sangat menarik ya Mas Baldi ya. Kalau Hmm, kita lihat kemarin Uni Eropa lagi-lagi menambah sanksi kepada hmm, Rusia gitu. Cuman masalahnya Rusia ini kan peringkat nomor 2, penghasil baja nomor 5 berlima, terus penghasil pertanian macam hmm, Ukraina juga seperti itu gitu ya. Jadi ibaratnya apa ngasih sanksi tapi yang berdarah-darah bukan sanksi gitu ya. hmm, hmm, Karena gas dari situ gitu ya, apa hmm, minyak dari situ. Nah ini sangat betul. menarik ya yang menyebabkan harga-harga komoditas pada meningkat. Nah, di mana orang-orang mikir ini adalah China nih yang berperan penting nih ya Hmm, terhadap perang ini sebenarnya, cuman belum bergerak gitu ya. Di mana China itunya Rusia. Nah, ini sangat menarik nih yang menyebabkan harga gandum, harga yang lain juga meningkat gitu. Ini juga beberapa hari ini semua nih harga-harga gitu. Nah, ini yang ditakuti pemerintah dan pemerintah perlu siap-siap nih menghadapi tekanan inflasi yang tinggi ya. Tetap kita bisa mengontrol karena sejauh ini inflasi kita kurang lebih 2% mas Aldi ya. Ya, sekarang terakhir itu di 2,55%. Memang ada kenaikan signifikan di bulan Maret kemarin ya Pak. Dari Ya. Februari itu cuma 2,06, di mana namanya di Maret itu 2,55. Hmm. Oke. Tapi ya di satu sisi sebetulnya inflasi inti juga ikut naik signifikan. Hal ini bisa jadi indikasi bahwa kenaikan inflasi itu nggak semata-mata hanya karena kenaikan harga bahan makanan yang lain yang tadi disampaikan ya Pak. Tapi ada indikasi juga bahwa konsumsi masyarakat ya itu juga ikut meningkat gitu karena inflasi intinya juga ikut naik cukup besar. Jadi menurut saya harga naik karena memang ada kenaikan konsumsi juga di situ. Artinya daya beli itu masih ada sebetulnya. Hmm. Cuman memang ya tadi kenaikan inflasi tentu akan ada dampak juga ke sana gitu, Pak. Nah, itu yang takut itu memang inflasi tinggi, harga naik, daya belinya masih rendah gitu. Itu yang ditakutin Hmm, ya. hmm, Nah, itu karena hmm, kita baru recover ini, belum belum normal udah apa namanya tantangan lagi nih ke depan. hmm. Tapi yang perlu digarisbawahi memang net buy asing di pasar modal kita ya, setiap hari ini besar ya, kemarin aja 100 miliar, sebelumnya 1 triliun. Ini luar biasa. Kalau tarik year to date 34,8 triliun gitu. Hmm. Januari cash flow kan ya. Nah, info ya, cash flow banyak. Ini jadi kata positif ya buat IHSG kita ya. Yang terus-terusan on time high gitu ya. Karena investor kita Betul. ini gimana gitu ya. Mau beli sakit gitu, nggak beli kenapa susah gitu ya. Nah, kalau dari sektor apa nih yang menggerakkan IHSG kita, Mas Aldi, belakangan ini nih? Oke, oke, Sehingga oke, oke. all-time high terus nih. Mhm. Oke,
Kalau untuk sektoral sebetulnya bisa dikatakan ada rotasi ya setiap waktu gitu. Jadi eh, kalau awal-awal pertama kemarin yang dorong rally signifikan tentu komoditas ya, terutama di bulan Februari kemarin karena memang nggak itu sejalan dengan lonjakan harga komoditas yang ketika itu naiknya sangat signifikan gitu ya. Jadi coal all time high terus, minyak juga sama, nikel juga waktu itu sempat lonjakan yang dari 40 ke 50, 70, kemudian sempat 100 walaupun kemudian turun lagi ke 50 gitu. Tapi ya memang komoditas waktu itu yang menjadi salah satu mover IHSG. Bersamaan dengan komoditas, ketika itu saham-saham perbankan juga mayoritas rally karena diperkirakan dengan adanya kenaikan itu produksi juga ikut membaik, tentu kebutuhan pendanaan meningkat gitu ya. Nah, sehingga perbankan juga menjadi mover IHSG. Nah, ketika ada dua sektor di mana satu sektor bisa dikatakan sebagai pemegang market capital terbesar di pasar modal, ya tentu IHSG akan ikut rally gitu. Nah, tapi kemudian memasuki puncak harga komoditas, harganya mulai koreksi, komoditas sempat ada koreksi gitu ya. Saham perbankan juga mulai sideways di situ karena di satu sisi juga ketika itu mulai gencar atau mulai kuat mengenai rencana pengetatan yang lebih agresif dari The Fed. Ya sedikit pajak tentu itu berpengaruh terhadap sektor perbankan kita. Ditambah ya mau nggak mau pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia juga mulai melakukan normalisasi kebijakan, salah satunya dengan menaikkan giro wajib minimum. Nah, memang dikatakan bahwa dampaknya nggak signifikan terhadap likuiditas, tapi tentu dampak ke likuiditas itu juga ada gitu, sehingga ya saham perbankan juga cenderung sideways pergerakannya. Nah, itu yang menyebabkan IHSG sempat cenderung tertahan gitu ya di kisaran 6.900 dan beberapa kali uji 7.000 tapi gagal gitu kan. Nah, sebelum kemarin beberapa hari ini akhirnya bisa breakout 7.000. Nah, saya rasa ada rotasi lagi sekarang ketika banking banking yang defensif udah sampai puncaknya, mulai ada koreksi, sekarang kembali lagi kemana? Ke komoditas. Balik lagi ke komoditas gitu, karena ya kemarin setelah koreksi dalam, karena ada arah positif ya, awalnya kan minggu kemarin itu cukup positif kan Pak, perkembangan Rusia-Ukraina itu, karena dalam seminggu itu ada sekitar 3 kali kalau nggak salah, 2 atau 3 kali pertemuan yang cukup intens antara delegasi Rusia dan Ukraina. Bahkan mediatornya Turki itu sempat berencana untuk mau mempertemukan antar Presiden Ukraina dengan Presiden Rusia gitu kan. Diharapkan ada peace deal. Nah, tapi kemudian kemarin berita terbaru beda lagi gitu. Ternyata ditemukan civilian killing gitu ya, dikatakan seperti itu, sehingga malah ada potensi sanksi tambahan yang lebih berat, dan bahkan kali ini sudah menyasar beberapa komoditas steel, kemudian ada coal gitu ya, ya itu pasti mendorong harga komoditas, sehingga sekarang harga komoditas naik lagi, ya masyarakat atau pelaku pasar kembali melirik saham-saham komoditas atau terutama coal yang kemarin sempat koreksi signifikan. Dan sekarang indikasinya rata-rata mengindikasikan technical rebound. Let's say Harum, PTBA, Adaro, kurang lebih sinyalnya hampir sama. Dan ditambah ya komoditas lain, ALI, LSIP, CPO gitu ya, itu juga mulai ada sinyal rebound. Antam sempat koreksi dalam, sekarang udah mulai indikasi technical rebound lagi. So, ya kurang lebih seperti itu. Jadi rotasi itu saya rasa akan terus terjadi Pak, selama kita sentimennya itu masih berubah-ubah gitu ya. Jadi selama belum ada satu kalau dulu kan istilahnya ya udah kelihatan gitu pemulihan ekonomi didorong konsumsi, ya udah konsumsi gitu kan, perbankan gitu. Kalau sekarang berubah terus kan kondisinya, sehingga untuk saat ini kelihatannya masih komoditas, tapi nanti di akhir-akhir tahun ketika kondisinya kan ini diharapkan nggak berlanjut ya Pak, nggak berlarut-larut gitu. Ketika harganya udah lebih normal, harga komoditas lebih normal karena ada solusi nih untuk perang Rusia-Ukraina, harapannya ya kita akan kembali ke track sebelumnya, yaitu konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu mover utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga ya consumer good sebetulnya masih bisa diperhatikan untuk mungkin bisa cicil gitu Pak. Jadi sekarang masuk dulu sebagian, tapi nanti sisakan untuk waktu yang akan datang kita masuk lagi, karena harga sekarang relatif cukup menarik untuk saham-saham defensif, terutama di consumer good gitu Pak. Oke. Memang benar nih kata Mas Faldo ya, fluktuasi harga ya, khususnya di harga saham ya, itu sangat fluktuatif gitu ya. Setiap minggu kita ketemu
ini luar biasa gitu ya. Jangan Hmm. di Indonesia, di US aja kalau lihat indeks Dow Jones, Nasdaq bisa satu hari minus 2%, besoknya Ya, plus ya. 2%. Itu sangat luar biasa. Sekarang rebound saham teknologi, Hmm. hari ini Hmm. beritanya saham teknologi turun gitu. Di Indonesia lebih lebih inilah fluktuasinya nggak setinggi di Amerika gitu ya. Tapi kalau kita setiap minggu ketemu nih beda-beda ceritanya. Kemarin ngobrolin ngobrolin sektor Iya. apa gitu, sekarang beda gitu. Kemarin ada apa merada geopolitik ya setelah ketemu di Turki, tadi baca berita ternyata dituduh genosida, melakukan genosida nih Hmm. Rusia di Ya. kota Bucha ya. Nah, ini lagi sanksi Uni Eropa, penyewaan pesawat terbang dan yang lainnya ini lagi nih ada lagi nih sentimen negatif Hmm. buat ini. Nah, ini menarik, memang sangat menarik ya. Kita perlu amati juga nih yang dulunya nggak care gitu tentang perang, tentang apa efeknya, sekarang jadi care nih karena fluktuasinya begitu tinggi nih. Tadi menarik nih Betul. kalau dibahas sektor defensif ya, consumer good nih. Hmm. Saham-saham apa nih Mas Faldi yang harganya masih masih relatif under value nih ya, untuk Oke, saham-saham oke. defensif? Ya, untuk saat ini ya yang punya kinerja Hmm. cukup baik, terus ditambah juga apa namanya secara harga berada di kisaran support di consumer goods sih terutama ada dua ya, yaitu ICBP, INDF, terutama INDF ya karena per 7,01 PBV 1,1 itu apa relatif cukup menarik gitu ya. Kemudian ada ICBP gitu, itu juga memang secara per PBV lebih tinggi, tapi dari sisi profitability itu dia lebih tinggi daripada Hmm. INDF ya, sehingga masih menarik. Kemudian ya tadi sebetulnya terkait dengan consumer juga, yaitu emiten di CPO gitu, karena itu kan larinya juga sebagai salah satu bahan pokok bahan baku pembuatan minyak goreng gitu ya, Hmm. minyak palm oil gitu, sehingga ya tadi yang sempat disinggung misalnya terutama LSIP yang saya lihat LSIP, SIMP itu Hmm. tren dan ALI ya tren teknikalnya cukup menarik ditambah 2021 kemarin ada peningkatan kinerja yang cukup luar biasa dan sampai sekarang pun harga CPO itu masih belum turun-turun Pak, masih di situ aja Hmm. gitu. Jadi kelihatannya ini masih bisa jadi salah satu apa ya sektor yang menarik untuk Hmm. dicermati di sisi consumer good. Nah, uh, terlepas dari itu semua, saham lain yang juga bisa diperhatikan misalnya itu adalah Sido. Nah, ini cukup menarik karena sampai saat ini trennya masih dalam bullish trend dan terakhir ada kinerja yang cukup positif gitu ya, Hmm. profitability dia cukup tinggi, ditambah ada fokus atau ada potensi perluasan pasar, Pak. Jadi Hmm. sejauh ini memang baru yang terutama di kawasan Asia Tenggara ya, beberapa negara udah mulai masuk. Nah, sekarang ada peluang masuk ke Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi, which is di sana banyak warga negara Indonesia yang bekerja di sana atau kunjungan ke sana dan lain sebagainya gitu sehingga ini memang jadi salah satu pangsa pasar baru yang bisa menarik untuk Sido muncul ditambah kan Indonesia sendiri sebetulnya peluang perluasan pasar masih besar sekali di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu kan konsumsi jamu nggak sebesar di Pulau Jawa gitu ya Pak. Jadi Hmm. sebetulnya pangsa pasarnya cukup menarik ditambah dengan tren yang tadi, saya rasa Sido juga bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif ya di sektor consumer good. Tapi maybe jangan terlalu agresif untuk saat ini karena memang harganya sempat naik kemarin dan Hmm. kemarin beberapa hari terakhir ada koreksi dalam. Nah ini bisa jadi peluang trading dulu nih untuk saat ini sambil Hmm. kita perhatikan lagi. So ya kurang lebih masih di situ sih consumer good, food and beverage yang ada potensi pemulihan menjelang akhir tahun nanti sama uh, kalau jangka pendek atau dalam waktu dekat ini kelihatannya CPO masih tetap jadi pilihan utama sih. Mungkin seperti Ya, itu, Pak. CPO ini menarik ya. Karena salah satu faktor mungkin Ukraina itu bisa menghasilkan minyak goreng melalui apa namanya biji bunga matahari ya. Hmm, Nah, hmm, di situ perang nggak bisa supply jadinya kelapa sawitnya yang naik. hmm, Salah satu faktor mungkin ya. Kalau di Indonesia dijadiin kuaci bunga matahari. Biji bunga matahari. Tapi emang luar biasa memang Rusia Ukraina itu.
Oke, terakhir nih Mas Valdi sebelum market buka seperti biasa nih untuk seminggu ke depan nih. Saham-saham apa nih yang perlu kita lirik nih ya, investor lirik nih. Oke, ya. Kalau saham pilihan sebetulnya masih sejalan dengan ulasan tadi ya Pak ya. Jadi sebagian besar topicsnya masih di sektor komoditas yang berkomoditi related gitu dan ada beberapa ya saham defensif gitu ya untuk jaga-jaga kalau rotasi itu terjadi. Yang pertama di sini ada Doit. Doit itu ada potensi untuk bullish continuation, jadi bisa buy kalau di atas 460, target terdekatnya di 510, stop loss di bawah 420 gitu ya. Trennya bullish. Kemudian masih terkait dengan hal itu ada PTBA, itu juga trennya potensi bullish gitu ya. Jadi kemarin itu ada sideway atau bisa dikatakan konsolidasi sebelum melanjutkan bullishnya. Bisa buy di atas 3470, target 3760, stop loss di 3280 gitu. Jadi sekarang tuh memang di level kisaran pivot dari konsolidasi area. Jadi kalau lanjut kenaikannya ada potensi uji resisten dan akan lanjut bullish continuation gitu ya dengan target 3760 tadi. Kemudian masih di sektor komoditas juga ada Medco. Medco ini ada potensi rebound karena kemarin turunnya cukup dalam, beberapa hari terakhir ada kecenderungan tertahan di support gitu ya. Jadi kita bisa entry di kisaran support 570 580, targetnya di kisaran 605 sampai 635, stop loss-nya lumayan ketat di 540. Jadi jangan terlalu agresif kalau kita tahan Medco karena memang trennya cenderung ada lagi masih turun gitu, tapi ada indikasi rebound ya. Kemudian kalau di sektor CPO ada dua yang menarik, yaitu pertama ALI, potensi bullish continuation gitu ya. Untuk saat ini bisa entry 12.550, target terdekat di 13.600, stop loss-nya di kisaran 11.900 sampai 12.000, bisa pertimbangkan stop loss di situ. Sementara SIMP, nah ini ada potensi rebound sebelum dia uji resisten, tapi kecenderungannya masih sama, bullish gitu ya. Entry di atas 505, target 525 sampai 540. Stop loss-nya cukup ketat ya di 490 karena sekarang berada di kisaran support untuk area konsolidasi. Nah, itu masih waspada di situ. Kemudian saham lain yang ada potensi rebound itu adalah PWON atau ya secara keseluruhan sebetulnya properti ini juga cukup menarik, volatile beberapa hari terakhir. Jadi sempat naik waktu itu, tapi kemudian ada koreksi dan sekarang ada indikasi rebound. Salah satu yang paling menarik ini ada PWON karena sinyal reboundnya cukup strong ya di situ 488 sampai 494 bisa sebagai entry level, target terdekat di 520, stop loss 476 gitu. Nah, mungkin untuk sementara beberapa sahamnya itu sih yang bisa diperhatikan.